tutorial terakhir adalah tutorial untuk pengikatan ke muka. Tutorial pengikatan ke muka ini adalah pengukuran di mana dua koordinat sudah diketahui koordinatnya dan satu koordinat lagi yang ingin kita cari tahu koordinatnya. Tiga koordinat tersebut adalah satu koordinat yang diketahui adalah koordinat tempat berdiri alat, satu koordinat yang ingin diketahui, yang telah diketahui ada di sana. Pertama adalah kita membidik target yang ingin diketahui koordinatnya dengan menggunakan alat teodolit, menggunakan visir. Nanti kita akan mendapatkan jarak dari pembacaan rambu. Ya, kurang lebihnya seperti ini dalam teropong. Setelah tadi kita membidik target, sekarang kita membidik target kedua yang telah diketahui koordinatnya untuk mencari sudut dan jaraknya dengan memutar alat searah jarum jam. Lalu bidikan alat ke target koordinat yang tadi diketahui koordinatnya. Dan baca rambu ukur dan sudutnya. Ya, pengukuran tahap pertama di titik koordinat yang pertama telah diketahui, telah selesai. Sekarang kita masuk ke tahap kedua, yaitu kita mengukur di titik koordinat kedua yang telah diketahui koordinatnya. Setelah kita pindah alat di titik yang telah diketahui koordinatnya, tadi kita melakukan centering seperti step pertama tadi. Hal pertama adalah kita melakukan tembakan lagi ke target dengan mengarahkan alat untuk mencari jarak dari koordinat yang sudah diketahui ke target. Ya, untuk melakukan pengukuran jarak dan sudut, kita harus memutarkan alat searah jarum jam ke objek dan membidikkan alat ke target yang ingin diukur. Nah, ini telah selesai, kita bisa mendapatkan bacaan jarak dan bacaan sudut seperti yang tertera di display alat. Ya, untuk tahap keempat ini sudah selesai dengan melakukan pengukuran pengikat ke muka. Untuk sesi selanjutnya kita akan ada melakukan perhitungan pengikat ke muka. Untuk ini kita berdua undur diri. Terima kasih. Metode pengikatan ke muka. Pengukuran pengikatan ke muka adalah suatu metode pengukuran dari dua buah titik lapangan tempat berdiri alat yang sudah diketahui koordinatnya untuk memperoleh suatu titik lain di lapangan tempat berdiri target yang akan diketahui koordinatnya. Data yang diperlukan untuk metode pengikatan ke muka adalah yang pertama data koordinat tempat berdirinya alat, lalu sudut dalam dari dua titik berdirinya alat. Jika dilihat dari gambar yang dilingkari merah, ada data-data yang diambil dari lapangan. Langkah perhitungan pengikatan ke muka. Yang pertama adalah menghitung sudut jurusan dengan rumus tangan azimut AB sama dengan XB dikurangi XA dibagi YB dikurangi YA, atau azimut AB sama dengan arkes tangan XB dikurangi XA dibagi YB dikurangi YA, di mana X dan Y adalah koordinat-koordinat dari titik-titik yang diketahui. Untuk ketentuan perhitungan azimut dapat dilihat dari bagan kuadran di bawah ini. Jika pengurangan XB dan XA bernilai positif dan YB dikurangi YA bernilai positif, berarti menggunakan nilai azimut asli. Namun, jika pengurangan XB, XA bernilai negatif dan YB dikurangi YA bernilai negatif, maka hasil nilai azimut ditambah 180 derajat. Dapat dilihat dalam kuadran perhitungan azimut berikut. Selanjutnya, langkah kedua adalah menghitung jarak antara titik A dan titik B. DAB1 sama dengan XB dikurangi XA
dibagi sin azimut AB. YAB2 sama dengan YB dikurangi YA dibagi cos azimut AB. YAB di sini adalah jarak antara titik A dan titik B. Dapat dilihat di gambar, yang di garis merah adalah jarak antara titik A dan titik B. Langkah yang ketiga adalah menghitung koefisien jarak. Didapat nilai epsilon sama dengan alfa ditambah beta. M sama dengan DAV dibagi sin epsilon. Lalu menghitung jarak DAP dan DBP. DAP sama dengan M dikali sin beta. DBP sama dengan M dikali sin alfa. Terlihat di gambar DAP dan DBP. Langkah keempat adalah menghitung koordinat titik P dari titik A. Yang pertama kita cari adalah azimut AP. Azimut AP didapat dari azimut AB dikurangi alfa. Lalu delta XAP sama dengan DAP dikali sin azimut AP. Delta YAP didapat dari DAP dikali cos azimut AP. Sehingga untuk koordinat titik P dari titik A adalah XA ditambah delta XAP. Dan YPA didapat dari YA ditambah delta YAP. Lalu langkah kelima adalah menghitung koordinat titik P dari titik B. Pertama mendapatkan azimut BP. Didapat dari azimut AP ditambah sudut beta ditambah 180 derajat. Lalu delta XBP sama dengan DBP dikali sin azimut BP. Delta YBP didapat dari DBP dikali cos azimut BP. Sehingga didapat koordinat titik P dari titik B, XPB sama dengan XB ditambah delta XBP. YPB didapat dari YB ditambah delta YBP. Langkah terakhir adalah menghitung koordinat titik P rata-rata, yaitu XP sama dengan XPA ditambah XPB dibagi 2. YP sama dengan YPA ditambah YPB dibagi 2. Kita akan langsung masuk ke contoh soal. Diketahui koordinat A, X-nya adalah 94,9944 dan Y sama dengan 244,9494. Lalu koordinat B, X-nya 194,4499 dan Y 269,4949. Dengan sudut alfa di titik A 40 derajat 44 menit 29 detik. Sudut beta di titik B 64 derajat 39 menit 19 detik. Lalu dari data tersebut kita harus mencari koordinat P rata-rata. Di langkah pertama sebelumnya yaitu menghitung sudut jurusan. Menggunakan rumus azimut AP sama dengan arkes tangan XB dikurangi XA dibagi YB dikurangi YA. Didapat azimut adalah 76,1365 atau dalam derajatnya 76 derajat 8 menit 11,4 detik. Untuk mendapatkan arkes tangan ini di dalam kalkulator bisa menekan tombol Shift dan Tab. Perhatikan ketentuan perhitungan azimut yang sebelumnya sudah dijelaskan. Langkah kedua adalah menghitung jarak. DAB1 sama dengan pengurangan dari
XB dikurangi XA dibagi sin azimut AB. Didapat nilai 102,4383. DAB2 pengurang dari YB dikurangi YA dibagi sin azimut AB. Dapat nilai 102,4065. Rata-ratanya adalah bernilai 102,4224. Selanjutnya langkah ketiga adalah menghitung koefisien jarak DAP dan DPP. Dengan rumus epsilon sama dengan alfa ditambah beta, sehingga nilai epsilonnya didapat 105,3966. Nilai epsilon dimasukkan dalam rumus untuk mencari koefisien jarak, yaitu DAB dibagi sin epsilon, sehingga didapat 106,2351. Lalu kita dapat menghitung jarak DAP. DAP didapat dari nilai koefisien jarak dikali sin beta, sehingga DAP didapat 96,0098. DBP didapat dari koefisien jarak dikali sin alfa, sehingga didapat nilai 69,339. Langkah keempat adalah menghitung koefisien jarak. Azimut AP didapat dari azimut AB dikurangi alfa, sehingga nilai azimut AP adalah 35 derajat 23 menit 42,4 detik. Lalu dimasukkan ke dalam rumus delta XAP, sehingga delta XAP memiliki nilai 55,600. Dimasukkan ke rumus delta YAP, sehingga delta YAP memiliki nilai 78,2650. Sehingga nilai XAP adalah 155,6044. Lalu nilai YPA bernilai 300,5594. Langkah kelima adalah menghitung koordinat titik P dari titik B. Azimut BP didapat dari azimut AB ditambah beta ditambah 180 derajat, sehingga nilai azimut BP adalah 320 derajat 47 menit 40 detik. Dimasukkan ke rumus delta XBP, sehingga nilai XBP adalah min 43,8262. Dimasukkan ke delta YBP, sehingga nilai YBP bernilai 53,7257. Hasilnya dimasukkan ke dalam rumus untuk mencari koordinat XPB, yaitu sehingga bernilai 150,6237. YPB bernilai 323,2206. Langkah selanjutnya adalah menghitung koordinat titik P rata-rata. Nilainya didapat dari penjumlahan antara XPA dan XPB dibagi 2, sehingga nilai XP 153,11405. Lalu YP adalah hasil dari YPA ditambah YPB dibagi 2, sehingga nilai YP bernilai 311,89. Ini adalah koordinat P rata-rata atau nilai koordinat yang dilihat dari YPA dan YPB, XPA dan XPB. Sekian dan terima kasih.